Katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, terkadang sebagian orang bodoh itu sengaja menjauhi orang alim dan tidak mau kumpul duduk bersama orang yang berilmu karena khawatir dia tahu ilmu yang wajib dia amalkan. Kalau saya punya ilmu nanti dituntut sama Allah suruh mengamalkan ilmu, ya sudah saya tidak mau ngaji. Ya dulu dia menduga annadzalika udhrun lahu, alasan takut jadi orang yang ngerti ilmu dan takut tidak bisa mengamalkan ilmu, dia anggap sebagai udzur dia dalam kewajiban mencari ilmu. Wahai hata, orang ini sangat jauh dari kebenaran. Fa inna madzalika yazidu tasdidan wa mutalabatan. Justru ketika dia semakin bodoh, semakin bertambah pula tuntutan Allah kepadanya dengan sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami ilmu bermanfaat dan barokah. Jadikanlah hati kami hati yang selalu khusyuk, hati yang tawadhu, hati yang bersyukur, bersabar, hati yang qanaah, hati yang dipenuhi dengan cahayamu dan cahaya Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah semua doa kami doa mustajab. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bimbinglah lidah dan hati kami agar senantiasa sering berzikir, menyebut dan mengingat nama kebesaran-Mu, agar senantiasa sering bersyukur dan menjalankan aktivitas ibadah yang terbaik menurut-Mu, bukan terbaik menurut hati kami sendiri. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan dosa-dosanya saudara yang lebih dahulu masuk Islam beriman kepadamu daripada kami. Jangan kau tanam di dalam hati kami mempunyai sifat ghil, sifat dendam, sifat benci, suudzon kepada sesama orang berimannya. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana sayangnya mereka kepada kami di saat kami masih kecil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami barik wa sallim ya Allah ya Rahman ya Rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah biniyati liridho ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
jami' abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami' ali kullin wa sahaba wa qarabah wa tabin ambisanil midin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsi wa jami' ru'asail malaikatil arba'ah radhiyallahu anhum salatu wassalamu ajmain jami' matil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufiya muqallidin fiddin wa jamil fuqaha wal muhaddisin jami' awliyal kan ajma'in wa jamil awliya wal ulama wa syuhada al madhkur asma'um fi hadhil kutub barakati jami'i walidaina. Nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Jami'i masyaihina, jami'i talamidina, jami'i azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa ra'yatina asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ikhwan fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha lahya minhum wal amwat naghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum sya'uli lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab wujubu thalabil ilmi, kewajiban menuntut ilmu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisini. Utlubul ilma walau bisini. Carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Ini hadis ini qala Sayyidina al-Qutbu Abdullah bin Alwi al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengomentari kenapa kok ada kata-kata Cina. Asin iklimun ba'idun min ab'adil mawa'id qalilun minan nas man yasiru ilaihi li bu'dihi. Cina merupakan sebuah daerah yang jauh kalau dilihat dari jauhnya Madinah ke negeri Cina. Dilihat dari Nabi dawuh ini, sabda ini, yang jelas Nabi ketika ngomong utlubul ilma walau bisin, Nabi ada di Madinah. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya meskipun ilmu yang kamu cari itu ada di negeri Cina, katanya Kanjeng Nabi. Yang jelas jaraknya Cina ke Madinah itu sangat jauh. Orang mau sampai ke sana itu sangat jauh. Jarang sekali orang berguru atau ngaji gurunya di jauh. Libukti, meskipun jaraknya jauh, tapi kalau itu memang menjadi kebutuhanmu, maka cari ilmu itu sedapatnya. Fa idza wajaba 'alal muslim ayatlubal ilma wa in kana fi hadzal mahal al-ba'id. Jadi tetap wajib bagi orang Islam mencari ilmu, ngaji itu wajib hukumnya meskipun tempat ngajinya jauh. Fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama wa la yalhaquhu fi talabi katsiru mu'natin wala masyaqqatun katsiratun. Bagaimana lagi hukumnya tidak wajib mencari ilmu kalau kita hidupnya setiap hari ya sering ketemu orang alim, tapi kita menuntut ilmunya ya tanpa susah payah, tanpa kasih rumukna, tanpa mengeluarkan biaya banyak. Dari Wonorejo ke sini bensin berapa? 10.000, 13.000. Wala masyaqqatun katsira, tanpa susah payah yang banyak. Orang berilmunya, orang alimnya tetangga sendiri, sering ketemu, sering kumpul. Rugi kalau kita tidak mencarinya. Yang jauh aja suruh kejar oleh Kanjeng Nabi. Jadi pengertian hadis ini bukan mengartikan gini, berarti orang Cina itu pintar-pintar, alim-alim, bukan seperti itu.
Nabi memperumpamakan dari jauhnya jarak ngaji. Meskipun orang alim itu ada di negeri Cina, tidak ada lagi di kampung kamu, di negeri kamu, ya kejar cari. Tapi pesannya guru saya, Al-Maghfurah Ki Abdul Syaukat Sirot, putranya Kiai Sirajul Milah Waddin bin Nawawi. Kiai Abdul Syaukat Sirot ini fotonya ini ada. Dia wafat di Mekah, dimakamkan di dekat Siti Khadijah Al-Ma'la. Saya pernah ziarah ke sana, di dekat Masjidil Haram. Tapi beliau seumur hidup tidak pernah dingajikan ke luar negeri. Jangankan ke luar negeri, ke luar kota saja tidak dingajikan sama abahnya, sama Yai Sirat. Pernah beliau cerita ke saya, aku biyen sur atik ngaji nang Arab tidak dioleh ambek abah. Mau mondok ke luar negeri tidak diperbolehkan sama abah. Jangankan ke luar negeri, sesama Indonesianya pun kalau beda pulau tidak diizini sama orang tua. Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan tidak diizini. Setelah itu abah tidak pernah ngasih alasan kepada saya. Lama-lama saya terus memaksa. Saya ingin ngaji ke Habib itu, ke Kiai itu, ke ulama itu, tidak pernah diizini. Wis tidak usah nak, cukup ngaji ke abah dan paman-paman kamu. Orang alim di sekitar kamu banyak, ngapain kamu berguru ke yang jauh? Apakah di Indonesia kekurangan orang berilmu sampai kamu jauh-jauh ke sana? Yang saya khawatirkan itu katanya Sirot, nak, bukan abah nak ngizinin kamu mencari ilmu, karena di sekitar kamu banyak orang yang berilmu, ya ilmunya juga mumpuni, ngapain kamu jauh-jauh? Yang saya khawatirkan ini, bisa nggak kamu ketika kamu lulus mondok dari luar negeri itu bisa sowan ke guru kamu minimal setahun sekali ya? Bisa nggak kamu jenguk atau nyambangi gurumu, berkunjung ke rumah gurumu 1 tahun sekali? Ini kalau di Indonesia kan bisa kamu 1 bulan sekali, bisa 1 minggu 1 kali, bisa ya paling lambat 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali. Kalau di luar negeri paling kamu bisa 5 tahun sekali nyambangi guru, bisa 10 tahun 1 kali, bisa tidak sama sekali. Yang saya khawatirkan seperti itu katanya Yai Sirot. Makanya anak-anaknya tidak diperbolehkan mondok jauh ngaji. Ngapain jauh-jauh, guru banyak di sini, orang yang ngerti ilmu. Makanya rizki besar ketika kita ditakdir bertemu dengan orang berilmu, jangan sampai ditinggalkan. Itu berarti kita dikehendaki baik sama Allah. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki jadi orang baik oleh Allah, pasti dia dimengertikan tentang ilmu agama. Allah mengertikan seseorang tentang ilmu agama, yang jelas Allah dekatkan dengan orang berilmu. Jarang orang langsung alim tanpa ngaji, itu jarang. Ilmu laduni itu jarang. Orang tidak pernah kerja langsung sugih itu ya jarang. Tapi ada, tapi jarang. Katanya dawuhnya Yenawi Abdul Jalil Al-Maghfulah, jadi manusia itu cari yang biasa, cari yang umum, jangan cari yang sedikit, cari yang lumrah kaprah. Kaprahnya orang itu bisa alim karena dia mempengaji. Kaprahnya dia bisa jadi orang kaya karena dia sungguhan dalam bekerja, sungguhan serius 100%. Dapatnya ya 100% katanya Yai Hasani. Orang itu berniat dan berusaha itu 100%, biar dapatnya 100%. Ngaji 100%, kerja 100%, nanti dapatnya masih 100%. Kalau kamu niatan dan usaha kamu 10%, ya dapatnya 10. Dawuhnya Al-Maghfulah Yai Hasani Nawawi. Ini saya gabung karena pesannya guru-guru perlu kita ingat selalu. Karena yang jelas beliau orang-orang yang sudah menapaki derajat tinggi, jadi kekasih Allah. Nah, mungkin punya prinsip yang salah. Kita sendiri belum jadi wali yang nempel ke orang seperti itu. Nah, kita lanjut. Itu keterangannya di kitab Nasoiudiniyah tadi. Kemudian hifdzul Quran fardu kifayatin. Menghafalkan Al-Quran 30 juz itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya sama seperti sholat jenazah, mengkafani mayit, mengkuburkan mayit, menyolati mayit, memandikan mayit, kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu gimana? Kewajiban yang dicukupkan oleh orang sebagian. Fardu itu wajib, kifayah itu cukup, artinya tanggungannya dicukupkan oleh orang sebagian.
ketika satu kampung ada yang mensolati mayit, yang lain gugur tanggungannya, tidak dosa. Tapi kalau satu kampung ini tidak ada yang menyolati mayit sama sekali, satu kampung dosa. Sama kayak menghafalkan Quran. Menghafalkan Quran satu versi ulama hukumnya fardu kifayah. Menurut ulama yang lain wakilah sunnatun, hukumnya sunat. Mending ikut yang ini. Satu kampung setidaknya ada yang hafal Quran satu. Itu mewakili yang lain. Satu kota satu cukup. Tidak usah menghafalkan semua. Tapi yang enak ikut pendapat yang mensunatkan. Sunat hukumnya menghafal Quran. Harus ada perwakilan. Ustadz ini tidak hafal, ustadz yang sana hafal. Jadi hukum menghafalkan Quran, ulama ada yang menghukumi fardu kifayah, ada yang menghukumi sunat, hilaf. Tapi wa ta'allumul ilmi, hukum ngaji, belajar ilmu fardu ain. Ain itu artinya tertentu, individu, kewajiban masing-masing. Setiap individual manusia wajib ngaji. Laki, perempuan, besar, kecil, ya semuanya wajib ngaji, wajib cari ilmu. Karena kalau perbuatan kita tidak diilmoni ya salah jalan. Wudhu nak tahu ilmunya tidak pernah sah wudhunya. Sholat nak pernah tahu ilmunya tidak sah sholatnya. Banyak meskipun dikerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak dijalankan sesuai dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Itu. Fa idza ta'arada, ketika menghafalkan Quran dengan belajar ilmu bertentangan, maka mana yang lebih didahulukan? Quddimal ilmu. Yang lebih didahulukan adalah ngaji ilmu daripada menghafal Quran. Orang ngerti baca kitab itu insya Allah tahu memahami, cara memahami Al-Quran. Tapi kalau orang hanya hafal Quran, belum tentu ngerti maksudnya. Jadi lebih penting paham ilmunya daripada hanya hafal. Nah, sekarang kandak sudah jadi tren, sehingga anaknya dijual mahal. Ketika mau dipinang dilamar oleh penjaga. Anakku ya hafal Quran, kamu hafal apa? Hafal Quran. Ya, dijual mahal sama orang tuanya. Dibuat apa itu trennya? Dibuat kebanggaan tersendiri. Padahal dawuhnya Yai Nawawi Abdul Jalil, pernah Yai Nawawi itu bilang ke saya. Itu saksinya orang banyak. Di antaranya yang wakil bupati sekarang Gus Mujib Imron. Ada Yai Ruman Al-Bustami di pinggir saya pas ini Gus Mujib ya. Di belakang saya awalnya tuh suruh maju sama Yai Nawawi ya. Terus pinggirnya ada Yai Ruman Al-Bustami, Mas Abdul Haq. Terus ada Yai dari Madura dan banyak satu-satu di situ. Terus Gus Mujib ini matur ke Yai Nawawi, Yai membawa semua anaknya. Anak saya ini saya suruh menghafalkan Quran semua. Ada 3 anaknya di bawah sama Gus Mujib ke hadapan Yai Nawawi. Doain Yai, minta doanya. Insya Allah yang ini mau saya sekolahkan ke Mesir. Mau saya sekolahkan ke Mesir, saya kuliah ke Mesir. Terus tiba-tiba Yai Nawawi langsung nunjuk saya. Awakmu hafal Quran? Kamu hafal Quran? Saya jawab, tidak ya. Terus ada Yai Madura tiba-tiba ngomong gini, oh, itu hafal itu Kiai. Terus ada lagi masih tahu gini Mas itu hafal Yai. Mas itu hafal Quran. Iya hafal Quran Om. Terus saya jawab, boten cuma diwaos tok. Tidak Yai, tapi cuma dibaca saja. Oh, diwaos tok tah. Dawuhne Yai Nawawi seperti itu almarhum. Ya wis, baca tok wis. Tidak usah dihafalkan. Nanti kalau kamu isi koma baca, hafal-hafal sendiri. Wong hafal Quran itu nek sampai lali dosa gede. Minal kabair dawuhne Yai Nawawi Abdul Jalil. Makanya itu bahaya. Tiba-tiba padahal Gus Mujib yang matur mempromosikan anak-anaknya. Terus saya yang ditunjuk. Ini kayaknya ya menasihati karena ini seorang kiai ya, dinasihati langsung nggak mungkin kan ya. Akhirnya diserempetkan ke yang lain. Selama ini yang saya rasa mungkin karena lesannya beliau. Meskipun saya tidak sengaja menghafalkan, itu hanya saya baca itu hafal sendiri. Mungkin Yai Nawawi paham. Kalau anak ini kalau sering baca nanti hafal sendiri tanpa maksud menghafalkan. Karena kalau orang sudah hafal terus tidak ada upaya untuk nakror, mengulangi lagi hafalannya sampai dia lupa.
Itu dosa besar itu. Bukan dosa kecil, dosa besar. Minal kabair. Makanya jangan terlalu bangga. Punya cita-cita anak saya harus hafal Quran, harus hafidh. Belum tentu dia ngamalkan isinya Quran 30 juz. Dawuhnya Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, orang yang jasadnya masih utuh itu. Makanya pesannya Sunan Kalijaga ya. Dulu pernah ditulis sama bapak saya, nek pingin palastro nang pungkasane, kalau pingin mati husnul khotimah, ulese saking api, kain kafannya masih bagus, mayite isi utuh, mayitnya masih utuh, masih belum digerogoti cacing-cacing tanah, meskipun dia mati bertahun-tahun, mula makrifate dan cadang marang Allah, tur marang Rasulullah SAW. Sesering mungkin makrifat. Makrifat itu peninggal hati itu mana? Makanya bahasa Jawanya meripat. Kalau peninggal mata kepala moto. Makanya dijawakan halus meripat. Makrifat dari bahasa Arab, makrifat. Makrifat itu apa artinya? Kenal Allah. Itu makrifat. Meripat, nah, meninggal hati. Sesering mungkin penglihatan hatinya disambungkan, dihubungkan dengan Allah dan Rasulullah. Sering ingat Allah, sering ingat Kanjeng Nabi. Kalau orang itu pingin mayitnya utuh, tidak harus hafal Quran. Kita istiqomah baca Al-Quran saja setiap hari itu utuh mayitnya. Cacing ya sungkan. Istiqomah baca sholawat setiap hari utuh mayitnya. Istiqomah zikir setiap hari ya utuh mayitnya. Mula makrifati dan cadang marang Allah tur marang Rasulullah. Sesering mungkin penglihatan hatinya disambungkan, dikoneksikan dengan Allah dan Rasulullah. Makanya orang sholat itu aslinya diajari menghubungkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Karena di dalam sholat terutama tahiyat, kita salam kepada Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan barokah Allah untuk panjenengan Kanjeng Nabi, untuk kamu Kanjeng Nabi, untuk engkau Kanjeng Nabi. Bahasa engkau ini berarti orangnya ada di sekitar kita, nah mungkin di Madinah. Saya bilang kamu ke jenengan, berarti jenengan ada di sekitar saya atau di depan saya. Tapi kalau saya bilang beliau atau dia, mereka, orangnya kayak jauh. Nah, ketika kita uluk salam langsung pakai sigot alaika di tahiyat, berarti Kanjeng Nabi ada di dekat kita, ada di depan kita. Ketika uluk salam. Makanya orang sholat itu, terutama tahiyat awal, tahiyat akhir, usahakan ketika mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh, mulut, hati, pikiran terpusat ke satu titik. Harus sadar siapa orang yang kita salami. Kalau memang Kanjeng Nabi jawab salam kita, pasti Nabi melihat kita. Mamin muslimin yusallimu alayya illa raddallah alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Setiap orang Islam yang uluk salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku untuk menjawab salamnya orang itu. Jadi setiap orang salam, makanya kalau salam yang sadar, jangan ngelamun. Kalau memang gini keterlambas, tadi pas ngucapin salam kepada Kanjeng Nabi pas ngelamun, sudah terlanjung sampai di kalimat syahadat, baru ingat iya tadi saya tidak sadar. Ulangi lagi, tidak apa-apa, ulangi lagi tahiyatnya. Atau ulangi pas salamnya saja. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Baru assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan untuk kami yang sedang sholat jamaah ini, imam maupun makmum, para malaikat, bangsa jin yang ikut sholat, wa ala ibadillahi sholihin, dan semua hamba Allah yang soleh, termasuk manusia, bangsa jin, malaikat, yang hamba Allah yang soleh. Semuanya didoakan di dalam sholat. Baru kalimat syahadat, baru baca sholawat. Baca sholawat ini menjadi kewajiban. Orang tidak baca sholawat tidak sah sholatnya. Makanya tidak usah bingung ketika terawih imamnya kecepatan. Baru mulai tahiyat, baru sampai di syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, imamnya sudah salam.
Sampai cukup sampai sholawat kepada Kanjeng Nabi. Maksimal sampai keluarganya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ikut salam. Nggak usah diteruskan fil alamin innaka hamidum majid. Bacaan tahiyat akhir yang wajib itu sampai di sholawat. Orang sholat itu tanpa baca sholawat nggak sah. Nggak sah sholatnya. Wajib sampai di sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kepada ali sayyidina Muhammad itu ulama khilaf. Ada yang menghukumi sunat ab'ad, ada yang menghukumi juga rukun qauli, sama seperti Fatihah. Jadi tidak usah diteruskan fil alamin innaka hamidum majid. Karena apa? Takut jarak salamnya imam dengan salamnya kita terlalu jauh, sekatnya terlalu jauh. Kita nanti kelamaan ya, batal sholat kita. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu, sesungguhnya imam itu Allah jadikan, Allah lantik, Allah angkat jadi imam biar diikuti. Jadi kita tidak boleh mendahului imam, tidak boleh terlalu mundur dari imam, terlalu jauh 2 rukun atau mendahului 2 rukun. Kita kecepatan takbir saja, tidak sah sholat kita. Imam belum sampai di roknya akbar, imam baru gini, Allah, belum Allahu akbar, belum akbar, belum sampai di roknya akbar, kamu sudah takbir, makmum takbir Allah. Tidak sah salatnya makmum ini, karena nyaingi imam. Makmum itu wajib ikut imam, bukan balapan dengan imam. Jadi di dalam takbir dan di dalam salam wajib setelah imam. Allahu akbar, baru makmum takbir Allahu akbar. Kadang kan dah imam baru Allah, sudah ikutan Allah. Tidak sah salatnya makmum ini. Wajib. Terus dalam salam juga demikian. Minimal salam itu dianggap selesai ketika sampai di mimnya alaikum. Imamnya assalamu alaikum. Nah, baru nyampe di mimnya alaikum sudah makmum boleh salam. Tapi kalau imamnya belum sampai di mimnya alaikum, makmum salam, makmumnya sholatnya batal. Contohnya gini, imamnya salam pertama terlalu lelet, assalamualaikum, makmumnya kecepatan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal sholatnya makmum nih, karena mendahului selesai sholat dari selesainya sholat imam. Jadi takbir wajib sesudah imam, salam pun juga wajib sesudah imam. Kalau kamu mendahului imam, tidak ketemu yang jadi imam siapa, kamu apa imamnya, kan ya, jelas maksud saya. Makanya innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ini hadis ini di Bulughul Maram ada. Sesungguhnya imam itu dijadikan biar diikuti, bukan disaingi. Kalau kamu mendahului takbirnya imam atau salamnya imam, berarti kamu nyaingi jadi imam juga, bukan ikut imam. Jelas ya. Nah, ini hal yang sepele remeh tapi sering terjadi di masyarakat, di musola-musola masjid itu. Coba nggak percaya omongan saya, makanya saya jarang mau ya di imam itu kayak gitu, tanggung jawabnya besar. Makanya saya kalau jadi imam ya, salam itu saya banterkan. Salam pertama saya cepatkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar alaikumnya saya cepatkan, biar apa, tidak ada satupun makmum yang mendahului alaikum dari saya. Kalau sampai imamnya gini, assalamu alai, baru sampai di alai, makmumnya sudah kum, nyampe di mimnya alaikum, batal sholatnya makmum ini. Kalau imamnya oke-oke aja, sholatnya sah, makmumnya kasih ya. Ini kalau tidak diterangkan yang tanggung jawab dunia akhirat imamnya. Misal zong pahalanya di akhirat, saya tiap hari sholat ya Allah, masa kamu sholat kamu tidak pernah sah ya, tidak saya kasih pahala. Jadi terhitung tidak sholat kan? Jelas ya. Ini pentingnya ilmu di situ. Jadi orang yang hafal Quran itu memang mayitnya utuh. Orang yang istiqomah baca Quran pun juga mayitnya utuh. Orang istiqomah sholawat, istiqomah zikir, istiqomah istighfar, itu mayitnya utuh. Malaikat sungkan, malaikat mungkar nakir. Makanya sering disampaikan Gus Bah, itu orang yang hafal surat Tabarok pun ya, malaikat mungkar nakir sungkan. Hafal surat Tabarok tuh nggak usah 30 juz. Nggak berani menanyai. Aslinya gampang, nggak usah dihafalkan aslinya. Dibaca tiap hari, hafal sendiri. Pernah nggak kita menghafalkan Yasin?
Karena sering ikut tahlilan, akhirnya mulutnya yang hafal dan telinganya. Kok seandainya semua Al-Quran kita gitu kan, hafal semua. Karena apa? Mulut kita, lidah kita lebih hafal dulu daripada otak kita. Makanya teori tercepat orang menghafal Quran itu adalah membaca. Saya punya teman, sebelum mondok mulai kecil sama orang tuanya dididik, mulai TK dididik setiap hari baca Al-Quran 1 juz sampai 3 tahun. Setelah itu sampai dia lulus SD, dia bisa menghatamkan Qurannya. Yang awalnya 1 bulan 1 kali bisa 1 bulan 2 kali. Kemudian dia mondok. Mondok itu dia sudah bisa menghatamkan Quran 1 minggu 1 kali. Selama 3 tahun. Setelah itu Quran itu dihafal oleh lidahnya. Dia masuk program tahfidz, tidak sampai setahun hafal 30 juz. Itu gara-gara sering baca. Kalau kita mengandalkan otak, banyakan mulut sama otak kita ini tidak bareng. Otak kita mikir alhamdulillah. Mulut kita sudah maliki yaumiddin. Ada gitu. Kita masih. Coba kita yang sudah hafal Yasin mulutnya ini. Coba hafalkan Yasin cepat. Karena apa? Yasin sudah dihafal oleh lidah kita. Kalau lebih dahulu mulut daripada otak, itu cepat prosesnya. Tapi kalau otak dulu, mulut belakangan ya kaku. Otaknya nyampe di maliki yaumiddin, mulutnya masih alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Otaknya sudah nyampe 3 ayat sudah. Lambat prosesnya. Kita lanjut. Nah, saya sendiri itu tidak dibolehkan sama almarhum bapak saya. Tidak boleh. Alasan bapak saya itu, ya kalau kamu besok kaya, terus kamu tidak sibuk, dunia datang sendiri tanpa kamu bekerja, kamu fokus Al-Quran, kamu beristri, punya anak, banyak yang merawat, mengasuhkan anak kamu, bisa nggak kamu tidak meninggalkan hafalan itu? Memang khasiatnya besar, tapi kalau sudah trader ceroboh, itu bisa dosa besar. Bukan hanya khasiatnya yang besar, ya dosanya juga besar. Kalau sampai hafal terus lupa. Itu banyak teman-teman saya itu di pondok sudah 10 juz hafalannya. Sampai di rumah hilang. Bukan 10 juz, tinggal Yasin sama Fatihah tok. Itu bahaya. Qala Sayyidina Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa rubbama jatana ba'dul juhal ahlal ilmi wa majalisal ulama khaufan ayya'rifa ma yalzamul amal bihi. Katanya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, terkadang sebagian orang bodoh itu sengaja menjauhi orang alim dan tidak mau kumpul duduk bersama orang yang berilmu karena khawatir dia tahu ilmu yang wajib diamalkan. Kalau saya punya ilmu nanti dituntut sama Allah suruh mengamalkan ilmu, ya sudah saya tidak mau ngaji. Ya dulu dia menduga anna dzalika udhrun lahu. Alasan takut jadi orang yang ngerti ilmu dan takut tidak bisa mengamalkan ilmu, dia anggap sebagai udzur. Udzur dia dalam kewajiban mencari ilmu. Wahai hata, orang ini sangat jauh dari kebenaran. Wa inna madzalika yazidu tasdidan wa mutalabatan. Justru ketika dia semakin bodoh, semakin bertambah pula tuntutan Allah kepadanya dengan sangat. Makanya, kenapa kamu maksiat? Karena saya tidak ngerti hukumnya. Loh, kenapa kamu tidak ngerti hukum? Besok misal ditanyai sama malaikat Munkar Nakir. Ya, karena saya tidak mau ngaji. Loh, kan sudah ada ulama di sekitar kamu. Kenapa kamu tidak tanya ilmu? Berarti ibadah yang kamu kerjakan tanpa didasari ilmu. Maksiat yang kamu kerjakan karena kebodohanmu, karena kamu malas berguru, malas ngaji. Siksaannya lebih pedih daripada siksaan orang yang ngerti. Nah, sejelek-jeleknya orang berilmu itu pasti ada harapan jadi orang bagus. Karena apa? Karena dia pernah dengar ilmu. Perbuatan dia salah pasti dia ingat, pasti dia merasa salah. Apa yang saya lakukan setiap hari ini dosa terus sama Allah. Akhirnya dia ingat istighfar, tobat. Jadi jangan putus asa.
maksiat segera tobat, maksiat lagi tobat lagi sampai akhir hayat. Kanjeng Nabi saja baca istighfar dan tobat itu dalam sehari semalam 70 kali. Inilah astaghfiru rabbi fil yaum wal lail sab'ina marrah. Sehari semalam Kanjeng Nabi baca istighfar dan bertobat kepada Allah 70 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan bertobat, atubu ilaih artinya bertobat. Kanjeng Nabi setiap hari 70 kali bertobat kepada Allah. Orang yang sudah dapat jaminan surga, orang yang sudah dapat jaminan diampuni dosanya, setiap hari istighfar 70 kali. Kita tidak dapat jaminan kok. Malas baca istighfar. Kalau Kanjeng Nabi 70, kita selaku umatnya jangan 70, dilebihkan sedikit. 75 tak 100 tak. Seperti itu. Setiap terjerumus tobat. Karena apa? Orang yang menjauh dari orang alim karena takut ngerti tentang ilmu wajib diamalkan, ini dianggap salah besar. Li'annahu a'radu an ahkamillah ilman wa amalan. Karena dia sudah berpaling dari hukum-hukum Allah, berpaling secara ilmu pengetahuan dan secara pengamalan, bahwa asyadu dosanya lebih besar daripada dosanya orang yang ditakdir ngerti ilmu. Memang ada hadis asyadu adaban yaumal qiyamah alimun lam yantafi bi ilmi. Paling dasarnya siksaan di hari kiamat orang yang ngerti tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Wa ghayatul udri fil asya, sangat dianggap udzur dalam segala sesuatu. Takunu liman rubbiya fil badiyah, dia ditakdir hidup di pelosok desa, di hutan, di pegunungan, wa fi bu'din an ahlil Islam. Dia hidupnya minoritas, sedikit orang yang muslim. Dia hidup kanan kiri tetangganya semua orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen. Dia tidak ngaji wajar. Karena apa? Sekitarnya memang ya tidak ada orang yang ngerti. Minoritas. Wa man huwa muslimun wa aba'u muslimun anna lahul udhru. Terus orang yang sudah ditakdir lahir Islam, orang tuanya juga Islam, dikatakan udhurnya dari mana? Misal dia nak ngerti tanya ke orang tuanya nak ngerti tanya ke guru ngajinya, atau dipasrahkan ke guru ngaji, atau dipondokkan, di ngajikan. Jadi tidak ada alasan kalau seperti ini. Ini sudah jam berapa ini ya? Tidak usah panjang-panjang lebar ya. Intinya kesimpulannya dari apa yang sudah saya sampaikan ini, menuntut kita jangan sampai malas ngaji meskipun kita sudah beranak pinak, sudah punya cucu, sudah punya mantu, sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita itu kita ditakdir mati dalam mencari ilmu. Saya pun cita-citanya ingin menyampaikan ilmu seumur hidup saya persembahkan untuk Kanjeng Nabi. Karena ya tidak ada lagi yang saya andalkan, cuma ini. Kalau ada orang alim punya prinsip, saya tidak mau ngajar karena takut apa yang saya sampaikan ini masih belum saya amalkan semua. Terus orang yang bodoh tidak mau ngaji, alasannya kayak tadi, kalau saya ngaji nanti saya ditakdir ngerti, saya wajib mengamalkan ilmu saya. Kan itu. Akhirnya terus kalau semuanya punya prinsip ini, rusak dunia ini. Membiarkan umatnya Kanjeng Nabi bodoh tak berilmu, sementara orang alimnya yang sudah dikasih amanat ilmu tidak mau menyampaikan. Karena dia takut masih belum bisa mengamalkan ilmu. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ayyul Walad ngasih solusi. Setidaknya sebelum menyampaikan ilmu, dari apa yang mau disampaikan sudah pernah diamalkan minimal 1 kali. Atau ketika nerangkan ilmu, niati ngaji bareng. Hanya niat menyampaikan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, tidak niat menggurui. Kalau niat menggurui berarti menyuruh. Kalau orang yang disuruh ini tidak mengamalkan ilmunya, gurunya yang kedusan, gurunya yang dosa. Katanya di Sulamut Taufik. Makanya yang paling aman ya seniat ngaji bareng itu sudah aman. Yang ngaji aman, yang nerangkan juga aman. Kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun. Yaftaridu alal muslim talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi hali fi ayyi halin kana. Jadi wajib bagi kita menuntut ilmu sesuai keadaan kita masing-masing. Kita bekerja, jualan, kita harus tahu ilmunya jualan yang sah, yang benar seperti apa. Kita Allah takdir hidup
hidup semisal bermasyarakat. Ilmu sosial ini seperti apa akhlaknya Kanjeng Nabi kalau bertetangga, punya tamu gimana. Itu ilmunya gitu. Kita ditakdir sholat, ilmu bab sholat itu dipelajari, ilmu bab wudhu dipelajari. Pokok sesuai keadaan kita yang ada di depan kita. La budda lahu minas sholat, apalagi yang berkaitan dengan urusan sholat. Karena barometer semua ibadah adalah, tolak ukurnya adalah ketika dia sholat, sujud kepada Allah. Namanya hamba ya sujud, nyembah kepada yang menciptakan. Sesering mungkin dari kita, wajah kita rendahkan di tempat sujud, maka sesering mungkin setan itu putus asa, sedih. Ketika kita dibikin kecewa oleh setan, dijerumuskan dalam jurang maksiat, maka kita bikin kecewa setan dengan sujud kita kepada Allah dan tobat kita kepada Allah. Setiap kita tobat, setan itu sedih. Setiap kita maksiat, setan itu bahagia. Sebagaimana setan mencelakakan kita dalam jurang maksiat, setan tidak bikin sedih hatinya dengan tobatnya kita, dengan sujudnya kita kepada Allah. Wa yaftaridu alaihi ilmu ma yaqulu fi sholati bi qadri ma yu'addi bi fardhu sholat. Sholat wajib mengetahui sesuai kadar kebutuhannya. Rukun-rukunnya sholat apa saja, kewajiban. Kalau rukun qauli yang wajib ya cuma tahiyat akhir sama Fatihah, yang lain itu sunat. Takbir, salam itu aja guys, kalau bacaan. Jadi tidak usah bingung. Saya belum pernah sholat, saya tidak hafal kunut. Kunut itu sunat. Meskipun kamu hanya gini amin amin dok, makanya yang paling aman ya sholat jamaah. Saya dulu ngisalamkan orang Kristen itu ya seperti itu. Ya saya inti-intinya saja, takbir ya, cair takbir, Fatihah. Kalau Fatihah yang tidak hafal, saya suruh baca bismillah 7 kali. Setahunya dia. Ya bertahap. Orang baru belajar membenahi diri ya bertahap. Ya intinya gitu yang kita. Fatihah sama tahiyat itu. Yang lain ikut-ikutan wes, ikut-ikutan imam. Yang perlu dihafalkan ya Fatihah sama tahiyat itu. Nggak usah fase-fase. Yang wajib fase itu cuma bacaan Al-Quran, Al-Fatihah. Untuk yang tahiyat itu enggak terlalu fase, enggak apa-apa. Kadang kan ada makmum yang was-was. Ya, akhirnya ganggu kehusuan. Makmum pinggirnya. Ya, enggak usah at-tahiyatul sawis. At-tahiyatul mubarakatuh sholatu taibatu. Enggak usah fase-fase teman-teman. Ini membuat was-was setan yang seneng kalau orang was-was. Takbir enggak salah. Allah. Jadi tidak ada kewajiban membarengkan niat dengan hamzahnya Allah. Yang penting di antara hamzahnya Allah sampai roknya akbar itu ada niat sholat itu cukup. Itu namanya muqaranah urfiyah. Bebarengan secara uruf kebiasaan manusia. Kalau kita membiasakan niat sholat itu dibarengkan dengan hamzahnya Allah kurang pas. Akhirnya setan tambah membisik-bisik. Nggak sah takbir kamu, nggak selesai takbir. Akhirnya imamnya cepat takbir Allahu Akbar, selesai ikutan selesai. Saya pernah jadi imam itu. Saya sudah berdua, makmumnya tidak ada lagi. Tapi sekarang sudah almarhum teman saya. Orang alim, kitab ini banyak yang hafal. Setiap sholat ngajak saya suruh jadi imam. Saya takbir, belum takbir. Saya baca Fatihah sampai waladhdallin amin, belum takbir. Saya baca itu surat-suratan, belum selesai. Sampai saya baca surat Al-Kafirun, belum selesai. Saya tambahi lagi suratnya, idza jaa nasrullahi wal fath, belum selesai takbirnya. Akhirnya saya tambahi lagi, mau habis surat mau hatam ya. Akhirnya ketika sampai di Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad, belum takbir. Akhirnya saya sengaja ruku, Allahu Akbar. Ketika saya ruku, setannya pergi. Dia langsung lancar takbirnya, Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Setelah dia jelas ikut ruku, baru saya angkat kepala, sami Allahu liman hamidah. Itu orang alim. Akhirnya lama-lama saya omongi, Sat, jenengan ini orang alim, bahkan selalu jadi musohe. Setiap ada musyawarah akbar, jenengan yang tim berumusnya. Kok bisa takbir itu bisa was-was itu? Yang jenengan was-was itu apanya? Nah, akhirnya
Saya suruh pelajari lagi. Coba pelajari ilmu bab ini. Muqaranah urfiyah. Cari hukum paling ringan, paling enteng wis. Biar setannya ya putus asa. Mungkin jenengan kurang paham memahami ini. Memahami bab niat sholat ini. Akhirnya dipelajari sampai sembuh was-wasnya. Ini orang alim bisa digangguin. Apalagi yang tidak pernah ngaji. Akhirnya dia sembuh. Sekarang sudah almarhum. Minal ulum malaysa bidinin wala syar'in bihukmil asolah. Ada ilmu yang sebenarnya bukan ilmu agama, bukan ilmu syariat, hukum aslinya. Ulumi lugat seperti ilmu bahasa, ilmu nahu sorob, wal hisab, ilmu matematika, ilmu falak, kalender. Membuat kalender kan ilmu hisab, ilmu astronomi, antropologi, watib, dan ilmu kedokteran. Fa juzu an tu'allima hadil ulum wa tu'allamu liqasdil umurid dunyawiyah al-mubahah. Maka boleh mengajarkan ilmu ini, ilmu yang bukan ilmu agama, bukan ilmu syariat, ilmu bahasa, ilmu kalender, ilmu kedokteran boleh diajarkan dan dipelajari dengan tujuan urusan dunia yang diperbolehkan. Karena kalau tidak ada dokter, semua orang sakit ini mati. Firro minal majdum, firoroka minal asad. Larilah dari orang yang judam seperti larimu dari singa. Ini hukum ketika ada kemaksiatan di kampung merajalela. Kita boleh pergi meninggalkan kampung ini karena lari dari kemaksiatan. Orang-orang dinasihati tidak mau. Tapi kalau di kampung banyak orang sakit, kayak terjangkit penyakit taun, covid, tetangga kita penyakit semua, kita tidak boleh lari. Kalau merata, kalau hanya satu orang, kita menjauh, takut nular. Tapi kalau sudah merata, sudah kelasnya wabah, kita haram pergi meninggalkan kampung ini. Kalau yang sehat pergi meninggalkan yang sakit, terus siapa yang ngobati yang sakit ini? Itu beda hukumnya. Kalau di Ihya itu Imam Ghazali menyarankan bagi orang yang di kampungnya banyak kemaksiatan. Kalau di persennya, yang ahli maksiat 80, yang ahli ibadah 20. Lebih banyak yang ahli maksiat, maka kita sunat pergi meninggalkannya. Ketika sudah tidak ada harapan untuk bisa dinasihati dan didoakan, ditobatkan. Rabbana akhrijna min hadhil qaryah allazi adh-dhalimi ahliha. Ya Allah, keluarkan saya dari kampung ini yang banyak zalim penghuninya. Itu banyak doa seperti itu kata Imam Ghazali. Tapi kalau di kampung kita itu merajalela taun, satu kampung sakit, 90 sakit, kena corona, covid, yang 10 sehat. Maka yang 10 ini haram lari, pergi dari meninggalkan kampungnya. Karena terus dibiarkan orang itu mati konyol itu. Tidak ada yang ngobati, tidak ada yang ngantarkan periksa ke dokter. Kalau yang sehat pergi. Itu maksudnya. Bedanya sama dengan kemaksiatan. Kemaksiatan sama penyakit bedanya di situ. Kalau kemaksiatan boleh kita tinggalkan. Tapi kalau penyakit merajalela tidak boleh. Kita haram meninggalkan. Meskipun ilmu kedokteran itu bukan ilmu agama, bukan ilmu syar'i, setidaknya orang yang jadi dokter atau orang yang nganterkan orang sakit periksa ke dokter itu jadi khairun nas anfa'um linnas. Paling baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan ke orang lain. Tidak bisa ngobati ya diantarkan periksa. Ada pahala tersendiri. Walau qasodal alim biha wal muta'allim laha amradin wa dzalika fi ma yasluhu tawassul biladin wa tasallu bi ilaihi wa yusta'anu alaika nalau fi dzalika thawabun azim wa ajrun. Jadi kalau ada orang yang sengaja memperdalam atau mengajarkan ilmu yang bukan ilmu agama itu, ilmu kedokteran, ilmu bahasa, atau memperdalamnya, sengaja tujuannya untuk urusan agama, untuk jadikan pelantara biar agama berjalan rapi, maka tetap dapat pahala besar tersendiri. Meskipun aslinya itu bukan ilmu kedokteran, itu bukan ilmu agama, tapi kalau orang sehat yang jelas ibadahnya sempurna. Kalau orang sakit ibadahnya tidak akan sempurna. Min haitsu innalil wasail hukmul maqasid. Karena segala sesuatu yang jadi pelantara itu juga berhukum sesuai maksudnya.
Maksudnya syariat. Wasilah biar syariat sempurna ini harus sehat. Meskipun ilmu kedokteran ini bukan ilmu agama, tapi gara-gara kita belajar ilmu kedokteran, kita bisa jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Orang banyak sembuh, orang banyak sehat, ibadahnya sempurna. Kalau orang banyak sakit, makanya ibadahnya tidak sempurna. Innalil wasail hukmal maqasid. Yang aslinya bukan ilmu agama, karena niatannya untuk kepentingan agama, jadi belajar ilmu kedokteran ini juga ada pahala besar tersendiri, karena jadi khairun nas anfa'um linnas. Pelantara itu berhukum sama hukumnya seperti maksud tujuan. Maksud tujuan adalah ilmu agama, ilmu pelantarannya ilmu kedokteran. Maka ilmu kedokteran hukumnya sama seperti ilmu agama. Jadi jangan diremehkan. Karena semua orang sakit pasti periksa ke dokter. Orang melahirkan anak pasti ke dokter atau minimal ke bidan. Kalau semuanya tidak boleh belajar ilmu kedokteran, terus siapa yang ngajari orang sakit? Sementara ini kan kita ini ya, salahnya di situ. Yang ngeracik obat-obatan orang Cina, orang Jepang, orang Singapura. Yang buat obat tidak baca bismillah. Yang minum obat baca bismillah. Kan iya. Selama ini kan selalu seperti itu. Kita yang buat obat misagrip udah baca bismillah. Yang mau minum obat baca bismillah. Yang salah siapa ini? Yang salah orang Islamnya. Kenapa kok tidak memperdalami ilmu itu? Padahal kitab-kitab kedokteran sudah disajikan. Terus salahnya lagi ya, kalau di Indonesia ini rata-rata yang jadi dokter itu anaknya konglomerat, anaknya orang kaya. Anak kuliah jurusan kedokteran kuliah termahal. Mudah-mudahan pemimpin yang akan datang ini bisa cari solusi itu. Nggak harus jadi orang kaya, harus dokter itu nggak harus anaknya orang kaya gitu. Meskipun anaknya fakir miskin bisa kuliah kedokteran, gimana solusinya? Rata-rata dokter itu kaya dan anaknya orang kaya, karena biaya dokter minimal paling murah 80 juta, 100 juta. Sampai jual mobil, jual rumah. Kalau orang fakir miskin tidak punya. Nah, seperti itu. Kalau di luar negeri kan enggak. Yang penting semua rakyatnya ini jadi orang pinter, intelektual semua ya. Difasilitasi, dipermudah jalan ke situ. Hati anak orang yang enggak punya pun bisa jadi dokter. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita dengan sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.